Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman prosedural. Jadi pemrograman prosedural adalah pemrograman yang dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin von Neumann atau Stronen program konsep. Sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma prosedural atau imperatif adalah bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C++. Mendukung kegiatan pemrograman prosedural, karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Jadi pemrograman berorientasi objek atau disingkat PBO, pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek sebuah data dan fungsi. Di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman instruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Sebagai contoh, manusia adalah suatu objek yang memiliki data-data, misalnya nama, jenis, kelamin, tinggi badan, berat badan, dan yang lainnya. Dan juga metode, misalnya cara bicara, cara berjalan, cara marah, dan sebagainya. Sehingga dapat diambil suatu pokok dasar bahwa titik berat pemrograman berorientasi objek adalah pembagian tanggung jawab kepada masing-masing objek atau bukan pembagian berdasarkan proses kerja. Jadi perbedaan pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek. Perbedaan mendasar antara pemrograman berorientasi objek dan pemrograman terstruktur adalah dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek, maka dalam melakukan pemecahan suatu masalah, kita tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut atau dalam kurung terstruktur, tetapi objek-objek apa yang dapat dilakukan pemecahan masalah tersebut. Sedangkan untuk pemrograman terstruktur menggunakan prosedur atau tata cara yang teratur untuk mengoperasikan data struktur. Untuk pemrograman yang simpel, sederhana, biasanya menggunakan pemrograman terstruktur karena masih mudah dan tidak banyak dilakukan perubahan yang berarti. Sedangkan untuk lain lebih dari 100 atau bisa dikatakan rumit, maka digunakan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman terstruktur terdiri dari pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan seterusnya. Sedangkan untuk pemrograman berorientasi objek terdiri dari pengelompokan kode dengan data yang mana setiap objek berfungsi secara independen, sehingga untuk setiap perubahan kode tidak tergantung pada kode yang lainnya atau lebih dikenal dengan modular. Terdapat juga perbedaan secara spesifik antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur, yaitu pada kelas dan objek. Pada pemrograman terstruktur tidak terdapat